Dari awal itu kita harus bijaksana menghadapi sesuatu sehingga bila perlu kita tidak perlu marah, bila perlu kita tidak perlu pikirkan. Kalau nggak penting ngapain kita harus marah, ngapain kita harus sakit hati terlebih-terlebih. Tapi jangan sampai kamu kehilangan kasih. Tapi kalau hanya kamu hati-hati, kalkulasi, akhirnya menjadi pelit, tidak membuat dia maju, kasihnya sudah hilang. Popeye, empowering true sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast pemuda Yes. And we are here empowering through sharing. Buat teman-teman yang menyaksikan Popeye, jangan lupa untuk subscribe di YouTube Yes Best World dan juga Instagram bestyes.surabaya, TikTok yes.sub dan juga Spotify Popeye. Teman-teman semua, di episode sebelumnya itu kan kita sudah membahas banyak banget ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang hati-hati sakit hati. Bersama dengan pendeta kita, Pak Daeng. Shalom Pak Daeng. Shalom, shalom. Shalom. Ya, gimana kabarnya? Selalu baik. Selalu baik, karena Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Nah, Pak Daeng sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Ya, di samping pelayanan ya. Pelayanan. Ada beberapa bisnis begitu ya. Kerja juga. Memulai, jadi agak sibuk gitu. Sambil ada kemarin tapi sudah selesai, yaitu sekolah lagi gitu ya. Sekolah lagi untuk S3. S3. Luar biasa. Ini kalau nggak time managementnya nggak bagus nih kayak nggak bisa kali ya. Bener-bener sibuk banget loh jadi pendeta, jadi pengusaha ya kan Pak. STT lagi. Justru karena merasa mumet ini karena tidak begitu bagus begitu. Oh, kalau gitu. bagus nggak mumet begitu. Iya. Oke, Pak Daeng ini kan sebagai pendeta ya di Gereja Best Yes, gitu kan. puji Tuhan. Nah, setuju nggak sih Pak kalau pendeta itu juga punya masalah? Sangat setuju. Sangat setuju. Iya. Ya mungkin kalau di atas mimbar kelihatan baik-baik saja, ternyata di belakang ambiar mungkin ya Pak ya. Ternyata nggak baik-baik saja gitu. Masalah itu kan ada dua, ada yang dari luar, ada yang dari kita. Dan rata-rata setiap manusia ada, termasuk kesombongan, termasuk marah dan lain sebagainya. Itu kadarnya ada berbeda, begitu. Kedewasaan berpikir berbeda, tetapi pasti ada. Pasti ada. Siapapun orangnya. Ya mau tua mau muda semuanya pasti ada lah gitu kan. Ada. Nah ngomongin tentang masalah nih Pak, pasti dong kayak gak semua hal yang kita inginkan itu terjadi sesuai dengan harapan kita ya, sesuai ekspektasi kita. Benar. Pasti ada kecewa, pasti sakit hati. Kalau Pak Daeng sendiri pasti pernah dong kayak sakit hati, pernah kayak kecewa gitu Pak. Pernah punya pengalaman. Wah. Saya pernah punya pengalaman, tetapi ya akhir-akhir sejak berapa tahun menjadi pendeta, saya puji Tuhan. Hampir-hampir dikatakan tidak ada. Iya. Artinya begini, saya merasa sakit hati itu adalah sesuatu yang terakhir. Jadi ada proses sebelum sakit hati. Gimana itu Pak? Ya awalnya itu amarah. Ya, amarah dilanjutkan kalau sampai tidak sebelum matahari terbenam, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu artinya dipikirin, direnungan terus, dan berlanjutlah menjadi sakit hati. Kalau saya terbatas sampai amarah dan paling lat itu sampai dipikirin, tapi tidak sampai masuk menjadikan sakit hati. Gitu. Oke, ya. Jadi masalah boleh ada, tapi jangan dimasukin ke hati gitu ya Pak ya. Oke. Tapi kalau Pak Daeng sendiri nih Pak, pernah nggak sih kayak mengalami peristiwa yang bikin sakit hati banget gitu? Saya sekali lagi pengalaman Ya, pernah. mungkin bisa di-sharing Pernah kan? begitu ya. Pernah sekali. Saya pernah, rata-rata yang membuat sakit hati itu orang dekat kita. Oh justru orang yang terdekat itu yang menyakitkan ya? Iya, karena kita posisi menolong, tetapi tidak mendapat sambutan yang baik. Jangankan terima kasih, tetapi dimanfaatkan
untuk kepentingan mereka. Sehingga tidak seperti yang ekspektasi yang kita harapkan. Begitu ya. Dan itu sering terjadi, saudara. Tapi kalau orang lain saya pikir jangan sekali sakit hati karena toh juga nggak kenal, begitu ya. Ya, toh juga nggak ketemu lagi, begitu. Tapi kalau orang dekat ini seringkali yang membuat kita sakit hati. Ya berapa kali begitu. Iya. Terus gimana caranya Pak Daeng untuk menyikapi masalah tersebut? Akhirnya bisa menjaga hati gitu. Iya, sebelum menyikapi tentunya lihat situasi dan kondisi. Ya, sekali lagi saya awali dari amarah. Ya, sebelum sakit hati kan amarah. Dan itu amarah kalau dilanjutkan bisa sakit hati. Ya tentunya lihat situasi dan kondisi. Ya, siapa yang menyakiti, kondisinya bagaimana. Yang pertama-tama saya berusaha menunjukkan bahwa saya ini tidak sepakat. Saya ini ya boleh dikatakan kecewa. Ya, supaya dia tahu bahwa kamu salah, kamu keliru. Ya, tetapi seringkali kondisi tidak memungkinkan seperti itu. Mungkin bertambah parah, mungkin bertambah bertambah ya istilahnya masalah baru. Ya paling tidak kita take note. Jadi kita tetap berteman, kita tetap ya mungkin berbicara walaupun agak berkurang, kita tetap berteman. Dan kalau sudah kita berteman dan berapa kali dengan catatan tertentu, artinya kita harus waspada. Ya, tentunya kalau memang itu tidak bisa merubah mereka, ya kita menjauhi. Kita menjauhi mereka dan itu jalan yang terakhir. Tapi sebagai orang yang punya kasih, saya pikir ya cobalah tetap, tapi kita tetap berhati-hati, tidak memutuskan yang sama, yang membuat mungkin kita dirugikan, kita lebih bijaksana, ya. Tapi dalam rangka untuk supaya merubah mereka aja. Tapi kalau memang nggak ada perubahan apapun, ya saya pikir mendingan menjauh begitu, ya. Kalau ketemu ya menyapa, tetapi ya menghindar begitulah, begitu. Iya. Yang penting maksudnya kita nyapa, kita bahasa Ibrani itu ngajeni. Bahasa basi. Bahasa basi. Iya. Tapi saya ini penasaran nih Pak. Kalau kan ada orang tuh ya yang ada masalah gitu legowo gitu. Apa ya legowo tuh bahasa Indonesianya ya? Punya hati yang besar gitu ya. Sehingga dia nggak sakit hati. Tapi ada juga orang yang memilih untuk hidup dalam sakit hati. Ini kok bisa ada perbedaan menurut Bapak ini kayak gimana? Kedewasaan berpikir. Kalau saya jawab, orang itu tidak mempunyai firman, itu standar sekali. Karena untuk menuju ke orang ingat firman, Roh Kudus bekerja. Ya, menuju itu paling akhir lah. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus terus mengandalkan kita ingat firman terus, berat sekali pekerjaan Roh Kudus begitu. Iya. Ya, tentunya dari awal itu kita harus bijaksana menghadapi sesuatu, dewasa dan pola berpikir yang baik, sehingga bila perlu kita tidak perlu marah, bila perlu kita tidak perlu pikirkan, dan tentunya tidak perlu juga sakit hati, tentunya kita tidak perlu mengampuni begitu. Kalau dari awal aja sudah berpikir penting enggak ini. Kalau enggak penting ngapain kita harus marah, ngapain kita harus sakit hati terlebih. Begitu ya. Iya. Kan suatu persoalan itu kita lihat di mata, kita lihat di telinga, kita pikirkan. Lah kedewasaan berpikir ini loh. Kalau saudara berpikirnya enggak bijaksana, saudara saya katakan tidak pintar begitu ya. Semua dimasukkan di hati. Sehingga seringkali kita menjadi sakit hati. Banyak kesakitan di dalam hati kita. Padahal sebenarnya enggak perlu. Karena pola pikir ini yang enggak dewasa. Penting tidak. Iya. Jadi memang pikiran itu bisa memfilter, akhirnya tersaring ininya hatinya. Awal itu pikiran dulu. Supaya apa? Ya, supaya kita tidak perlu menggunakan senjata yang
yang terakhir yaitu Roh Kudus bekerja, kita berlarut-larut di dalam kesedihan, sakit hati sehingga mengurangi banyak hal, kesempatan-kesempatan bahagia, ya, termasuk kesempatan mungkin ya terbatasi kalau kita tidak berbicara sama mereka, temannya juga ikut-ikutan, perasaan tidak enak, kita ada bisnis jadi masalah bisnisnya, banyak yang terbatasi. Betul. Gitu ya. Untung rugi itu penting, makanya di sini untuk rugi itu. Perlu enggak penting, enggak bahaya enggak, untungnya apa enggak, di sini. Iya. Oke, jadi jangan ini dulu yang main ya, harus ini ya. Dan tambah lagi kalau saya mau tambahkan. Saya punya prinsip ya, karena saya sudah banyak pengalaman seperti itu kan versi saya juga. Mungkin juga banyak orang yang saya hati-hati, artinya sakit gara-gara saya, tetapi kan ini berbicara tentang saya. Saya punya prinsip seperti ini, saudara. Yogi, yaitu segala sesuatu yang membuat saya sakit hati atau rugi, saya punya prinsip, saya yang salah. Kok gitu, Pak? Sederhana, saya yang salah. Ya, saya yang salah. Apapun keputusan yang menimbulkan sesuatu yang tidak seperti yang ekspektasi kita, seperti yang kita harapkan, ya saya yang salah lah. Saya yang salah. Namun dalam keputusan saya yang salah itu, saya bukan berarti kita berhenti untuk berbuat kasih. Lebih berhati-hati, lebih berhikmat, komunikasi sama Tuhan, begitu ya, hitungannya harus matang, begitu ya, lebih detail, lebih akhirnya teliti. Belajar dari pengalaman Belajar dari pengalaman. Jadi nggak sampai saya yang salah. Kenapa saya nggak detail? Kenapa pada saat itu nggak jelas segala sesuatunya? Kenapa saya nggak benar-benar minta peneguhan Tuhan? Ya, kenapa saya yang salah? Kalau sudah saya yang salah, sudah nggak ada yang salah lagi, nggak perlu namanya sakit hati. Itu prinsip saya terakhir ya, sejak jadi pendeta, saya yang salah lah. Sudah, apapun saya salah lah. Pernah gak sih kayak sakit hati sampai kayak nyalahin Tuhan, wah ini gara-gara Tuhan nih apa gimana gitu? Enggak, nangis sih ya. Nangis sih? Nangis. Tapi pernah gak, Tuhan kenapa engkau membawa aku ke rancangan yang seperti ini Tuhan gitu? Terbersit iya. Terbersit iya, tetapi tidak berlarut-larut. Tapi itu kondisinya bukan menyalahkan Tuhan. Karena yakin sekali bahwa rencana Tuhan pasti baik lah. Tetapi kalau bisa jangan dilakukan yang berat-berat lah ya. Jangan dilakukan sampai saya malu. Yang paling saya takutkan bukan sakit hati dan lain sebagainya. Jangan sampai saya dipermalukan Tuhan. Kalau sudah dipermalukan Tuhan, nama saya jelek dan lain sebagainya, saya terbatasi untuk bersaksi, terbatasi untuk memberkati teman-teman di dalam firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan saya selalu ungkapkan pada Tuhan, tolong, kalau aku sederhana ya mungkin saya mau mau menerimanya dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai namaku hancur. Nah, itu bagi saya makanya sedikit sekali kesempatan untuk sakit hati begitu. Melalui pola-pola pikir ini. Oke. Nah, tadi kan Pak Dayan juga mention tentang firman Tuhan gitu ya. Ternyata orang yang mengenal firman Tuhan pun itu juga rawan sakit hati ya Pak ya? Iya, ya kalau sudah mengenal firman Tuhan tentunya ya enggak sakit hati. Tetapi kan butuh waktu untuk ingat tentang firman Tuhan itu. Butuh waktu untuk dipulihkan oleh firman Tuhan itu. Butuh waktu ini loh. Yang membuat kita nggak happy, kehilangan kesempatan, kehilangan waktu dan lain sebagainya. Butuh waktu ini loh. Iya. Nah itu kalau jawabannya tentang firman Tuhan, kalau jawabannya Roh Kudus mengingatkan saya, itu jawabannya kali. Tapi kalau saya sih, ya semua orang yang ngomong begitu, tapi nyatanya masih sakit hati, nyatanya masih marah, matanya masih bales-balesan begitu. Nah, itu kenyataan memang. Sering terjadi di gereja pola kali pikir, ya. kedewasaan berpikir itu penting sekali gitu, penting sekali. Oke, nah menurut Pak Daeng nih ya, apa sih akibatnya jika seseorang itu terus hidup dalam sakit hati? Kalau misal sakit hati ini nggak selesai nih ya,
tetap disimpan dalam hati. Ini akibatnya seperti apa, Pak? Kembali firman Tuhan ya, Ayub 5 ayat 2 kayaknya. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bodoh Dibunuh oleh sakit hati. dibunuh oleh sakit hati. Dari kata-kata ini aja pengalaman ya teman-temannya Ayub begitu ya, melihat Ayub yang sakit hati kepada Tuhan. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sakit hati itu tidak membuat lebih baik. Bahkan seringkali membuat penyakit sehingga dia mati juga bisa. Sehingga mati pekerjaannya juga bisa. Mati aktivitasnya juga bisa. Mati kreativitasnya juga bisa. Yeah. Makanya kan orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal dibunuh oleh iri hati. Jadi namanya bebal itu lebih dari bodoh. Iri hati itu tidak disakiti, tidak dirugikan, tidak disentuh. Tapi bisa lebih dari sakit hati, yaitu iri hati. Makanya dikatakan bukan hanya bodoh tetapi bebal. Oke. Luar biasa. Wow, aku sampai kayak Bebal. Saya heran sekali Iya. makanya ngelihat orang iri hati akhirnya melakukan tindak-tindak yang nggak baik, ngomongi sana dan sini. Saya pikir gara-gara cuma sakit hati. Apakah dia dirugikan? Apa dia disakiti? Apa dia dipukul? Enggak. Makanya dikatakan bukan bodoh ini, bebal orang ini lebih dari bodoh. Iya, Gitu loh. iya, iya. Soalnya melukai ego, Pak, ya kan. Kok dia ini sih lebih bagus daripada aku sih gitu. Kok dia dipakai sih gitu kan. Jadinya sakit hati, Pak, melukai ego, Pak. Gitu. Ya, sudah pembenaran ini. Gak pembenaran loh, Pak. Bukan pengalaman pribadi loh, Pak. Bukan. Ini sih menurut saya gitu. Iya. Nah, Rata-rata pada umumnya. Tapi jangan sampai penonton OP kayak gitu ya, teman-teman ya. Jangan dipraktekkan. Oke, terus gini Pak, saya mau tanya nih. Boleh nggak sih, misal nih kita ada kejadian buruk terjadi dalam kehidupan kita gitu kan Pak. Terus kita nih ibaratnya kayak nyumpahin. Wah lihat aja nanti ya, lu pasti dapat karma jelek, lu ntar dapat sial, lu ntar dapat apa nih, karma gitu. Boleh gak sih kita sebagai orang Kristen kayak gitu Pak? Soalnya udah kadung jengkel gitu ya bahasa Ibraninya nih. Pada umumnya jawabannya pasti tidak boleh. Ya, tapi kenyataannya kalau siapa yang menyakiti kita itu mendapat masalah, terkadang kita sempat mengomong, lo lihat tentang. Memang kita tidak mendoakan tidak baik, tetapi kalau mereka mendapatkan sesuatu tidak baik itu kita seperti happy begitu ya. Iya itu. Ya, seperti happy. Jadi beda ini. Bukan menyumpahi, tetapi kalau melihat mereka tidak baik kita sepertinya happy. Ya, kapok gitu. ya kita harus berubah sekarang. Ya kita mendoakan, makanya doakan bukan hanya mengampuni, tapi doakan mereka. Itu berat sekali, doakan mereka. Itu kalau apa yang sudah mau didoain, doa, Pak? kalau orang menyakiti kamu, ya kamu bukan hanya menyakiti, mengampuni, tetapi doakan. Doa itu berarti ini sudah lepas. Kecuali pura-pura doa, ini dikatakan doakan. Nah, ya, jadi sudah lepas. Jadi kalau berdoa, kalau dia mengalami sesuatu, ya kita tentunya nggak happy dong. Oh namanya kita sudah berdoa. Firman Tuhan ini luar biasa. Berarti standarnya ini naik ya teman-teman ya, nggak cuman mengampuni. Mengampuni itu standar. Wah itu, Doakan. standarnya harus naik guys, harus didoakan orangnya ya. Doakan itu luar biasa. Firman Tuhan ini sudah luar biasa. Sudahlah, nggak salah. Iya, Pengajaran nggak Yesus salah. luar biasa. Kitanya nih loh guys, yang mau menjalankan Iya. ini loh. Iya. Saya pernah saudara juga. Ya dia ngomong ada proyek begini-begini, nggak tanya dibuat nikah lagi begitu ya. Dia beli Panther pada saat itu, dibuat nikah lagi di luar kota begitu. Saudara dekat keponakan begitu ya. Saya kan nggak tahu kalau dia mau nikah lagi atau apa. Selang berapa lama saya suruh orang kantor karena saya nggak ada kesempatan karena rumahnya luar kota juga. Datangi ke rumahnya ke istrinya. Yang laki-laki nggak ada. Berapa minggu gitu saya dapat kabar semua saudara ngomongin. Masa sama saudara utang begitu aja
didatangkan debt collector. Justru dibalik gitu loh. Kok difitnah gitu Pak? Kenapa? Difitnah berarti ya? Oh bukan, memang mereka kan tidak sesuai dengan janjinya, sudah lama sekali hampir setahun, ya kurang lah tapi hampir lama sekali, dan saya tahu dia ternyata nikah lagi. Saya suruh orang kantor untuk nagih ke rumahnya, ketemu istrinya. Berapa hari kemudian istrinya ngomong ke semua saudara bahwa saya ini kok tega-teganya, kok terlalu kejam sama saudara, begitu ya. Kok sampai datangkan penagih. Nah, sampai di situnya, jadi saya merasa, loh ini uang saya disakiti, saya dirugikan, ya saya tagih, saya disebarkan bahwa saya jahat, ya begitu ya. Oke, saya tenang. Akhirnya pada saat saya di Malang, saya punya rumah, begitu ya. Berapa bulan gitu selang saya panggil dia, hampir 1 tahun itu saya panggil. Datang yang lagi itu. Begitu datang, baru datang dia. Dengan dia malu-malu, saya memang sengaja memang baikin, memang saya sudah lupakan, sudah enggak. Namanya saudara ya sampai kapanpun saudara ya, enggak mungkin saya mau balas dendam atau mau menyakiti rencana yang enggak baik, enggak. Sudah saya duduk, saya buatin. Belum sampai dia datang, dia duduk ya. Sambil ngomong sendiri tetapi sama dengar saya begitu dan agak keras. Enak ya hidupmu ya. Saya dari situ, enaknya hidupmu. Dia ngelihat rumah saya kan tinggal di Surabaya tapi saya punya kafe di Malang. Enak ya hidupmu ya. Hidupku hancur-hancuran berantakan. Setiap hari saya ini, mohon maaf, buang air darah. Berbulan-bulan saya nggak punya uang untuk ke dokter. Untuk kerjaanmu apa? Saya montir. Padahal dulu dia insinyur juga. Saya sudah tidak diakui keluarga juga. Saya ngelihat enak ya hidupmu ya. Dia nggak ngomong tentang kewajibannya dia. Tapi dari situ saya lihat, aduh beginilah. Makanya saya katakan kasihan ya. Makanya Tuhan benar mengingatkan kepada saya. Jangan hanya mengampuni, doakan dia. Kalau sampai terjadi seperti ini, ya memang belum tentu karena saya. Tapi kalau sampai terjadi seperti ini, dia apa-apain dia juga saudara saya. Dia apa-apain mungkin dia adalah jemaat saya. Dia apa-apain dia pernah kenal dan teman menjadi teman saya. Makanya dikatakan jangan hanya mengampuni, doakan. Dari situ saya lihat Tuhan, firman-Mu benar. Saya enggak tega. Hidupnya dia benar-benar berantakan. Keluarganya berantakan, keekonominya berantakan, kesehatannya berantakan. Mau bisa apa lagi? Terlambat. Coba pada saat itu mungkin ya saya tidak tahu. Saya bukan hanya mengampuni plong saja, merelakan legowo, tetapi saya mendoakan dia. Saya pikir mungkin tidak seperti itu ya. Outputnya nggak seperti itu nanti mungkin outputnya. Mungkin nggak seperti itu. Gitu ya. Luar biasa. Nah ini menjadi pertanyaan di kepala saya sekarang itu gini Pak, maksudnya kok bisa ya Pak Daeng bisa mengampuni orang seperti itu gitu kan. Dengan maksudnya sudah dirugikan banyak loh Pak. Tapi kenapa kok akhirnya Pak Daeng memutuskan untuk bisa mengampuni? Nggak bisa balik. Waktu itu nggak bisa balik. Time tunnel gitu ya. Iya. Nggak bisa balik. Mas kadung hilang. Nggak bisa berubah. Dan tidak memungkinkan untuk berubah. Ya mungkin ada saksi di tempat ini. Orang yang ya kumpulannya pendeta. Guru les saya mungkin Jogi pernah les juga di situ. Bagaimana sakit hatinya saya. Saya punya masalah besar. Begitu istri saya meninggal, berapa hari kemudian dia datang mengambil kesempatan itu. Dia menunjukkan sesuatu yang prospek dan minta tolong. Dan saya bantu dengan keadaan yang sudah ya pikirannya sudah nggak karuan, pokoknya saya bisa bantu. Ternyata hidup ini cuman ini saja, kalau hilang ya hilang, maksudnya kalau meninggal ya meninggal. Ya sudahlah, apa yang bisa aku bantu, saya berikan semuanya. Plus saya bantu mereka kontak-kontak teman saya, nggak taunya dia memang Menipu. Ya, penipu. Ya. Aduh Pak. Ya, begitu sudah ada di DPO ya, karena bukan saya saja banyak. Pak
ya kita punya gembala ketemu di Jakarta. Dia dicari orang banyak tapi saya nggak nyari memang. Tapi dipikir saya juga nyari tapi saya nggak nyari. Ketemu di Jakarta. Gembala kita telepon, Pak Daeng, saya ketemu orangnya ini. Kebetulan dia juga kenal. Gimana ya, mau diapain ini? Oh ya biarin Pak. Yes, mau Dibiarin, gimana Pak? lagi Pak? Ya sudah lepasin aja Pak. Sudahlah Pak, nggak usah. Saya sudah lepas lah Pak. Dia juga kaget juga loh. Iya mau diamal lagi. Ya begitu dia tahu begitu, ketemu gembala dan saya nggak ada masalah, gembala juga ada masalah. Akhirnya dia datang ke kantor. Minta tolong lagi, bahaya gitu. Ini 4 kali dari harta saya hilang jumlahnya pada saat itu. Datang, ya saya cuman ngomong hati-hati, kamu di Surabaya lagi, yang nyari kamu banyak loh. Saya nggak ada lagi, sudah Kok habis. berani ya? Berani, kenapa? Karena dia tahu saya nggak marah. Di antara semuanya itu ke polisi dan lain sebagainya, dia tahu saya nggak marah. Makanya dia berani ketemu Gembala Seno juga diteleponkan saya juga nggak marah, saya nggak mempermasalahkan, Gembala juga nggak masalah. Ya akhirnya berani lagi sampai di situnya. Jadi saya pikir semua mendatangkan kebaikan. Buktinya dia sekarang ya meninggal dengan keadaan yang sangat-sangat tragis. Sangat kekurangan sampai akhirnya seperti Herodes, ya. Seperti ya, saya kalau mau cerita saya dikasih cerita sama orang sini juga. Dia sampai tidak bisa beli obat, tidak bisa makan, dan akhirnya meninggal tidak ada yang ngurusi. Ya kayak Herodes gitu ya, mungkin dimakan cacing begitu. Saya dengar seperti itu, dan saya tetap hidup, saya tetap bahagia. Saya tetap bisa melayani, dan nama saya tetap baik. Tapi pada saat itu Pak ya, pada saat itu saya percaya bahwa Pak Daeng itu punya kemampuan untuk balas orang itu. Untuk balas orang-orang yang merugikan Bapak. Tapi kenapa kok Bapak memutuskan untuk kayak ya wis lah, kayak gitu. Karena kan itu ibaratnya ya, gede banget gitu loh. Orang bilang saya orang baik, sebenarnya bukan orang baik. Saya punya kalkulasi. Nah, makanya terlihat ini loh, bukan berbicara baik. Baik itu enggak sekali-sekali ya enggak baik gitu. Punya firman sekali-sekali ya enggak ada firman itu jalan. Punya Roh Kudus sekali-sekali enggak dianggap itu Roh Kudus walaupun diingatkan. Kalau pikir dulu, kalkulasi dulu. Kalau aku polisikan, kalau aku begini, kira-kira bisa untung enggak? Bisa balik enggak? Aku kehilangan waktu enggak? Sedangkan yang prospek yang saya kerjakan sekarang ini, saya punya kerjaan dan lain sebagainya, saya ngurusi seperti itu, apakah? Iya. Timbangan balas mendingan dibuat kerja wae. Bijaksana. Yang pinter, yang dewasa. Pola pikir tuh yang ke depan, yang maju. Jangan muter-muter. Makanya saya kata, kamu orang bodoh itu loh. Dibunuh oleh sakit hati. Lebih-lebih orang iri hati. Bebal gitu loh. Bener firman Tuhan semuanya. Ini loh, pinter jangan bodoh gitu. Iya. Itu penting dulu, baru kamu ngomong berbicara hati baik, berbicara Roh Kudus bekerja. Iya. Dengar, pikir, masuk hati atau tidak. Tidak perlu masuk hati, jangan masuk hati. Ya paling dia lagi ngelantur, paling dia lagi cari, lagi sensasi, error dikit lah ya gitu. Lagi PT, ini santai gitu loh. Iya. Sederhana gitu. Itu kalau nggak pengaruh sampai orang uang ya, itu kalau pengaruh yang tidak dirugikan cuma kata-kata. Apalagi kata-kata sudahlah. Ya paling dia nggak keceplosan, ya sederhana lah, nggak perlu masuk sini. Sini cukup sit, nggak usah. Bila perlu sini toh, nggak usah pikir. Itu perlu deh kayak mindset tersebut dipraktekkan di gereja. Karena gereja ini ternyata juga adalah tempat di mana kita gampang sakit hati juga ya Pak ya. Gesekan kan banyak ya Pak ya. Saya pernah khotbah di ibu-ibu, tapi kayaknya harus setiap jam khotbah. Waduh gimana tuh? Kayaknya. Kenapa Pak? Loh enggak, ya harus diingatkan terus. Gitu. Kalau enggak penting enggak usah masuk hati gitu loh. Kalau sudah masuk hati itu resikonya besar, bukan diri kita sendiri saja. Resikonya itu bisa-bisa dia enggak berani balas ke mereka, tetapi balas ke orang lain.
Ngompori, membuat kelompok-kelompok supaya mereka punya Buat pasukan, bumbu-bumbu cerita gitu kan. kubu untuk menyerang mereka. Akhirnya apa? Gerejanya nggak kompak. Waduh, saya ini gembala sudah Ya ngalamin suka itu gitu sih semua. Pak ya. Maksudnya kalau sakit hati nyari bolo. gitu. Bolo, saya Iya. mau bahasa Jawa nggak enak sudah. Bolo gitu loh. Nyari teman seperjuangan gitu kan. Iya, inilah dukungan. Kamu gak aku, suka kayak gitu kan? dukungan. Sama Iya, gitu kan. sama. Nah, Oh serang iya, dia. aku juga pernah digitukan. Oh aku iya, wah bolo sudah. Iya. Gerejanya pecah, aduh. Sing bingung gembalanya. Gembala. Ini domba-dombaku kenapa gak akur sih gitu ya Pak ya. Oke. Nah tapi tadi ngomongin juga apa tentang dendam ya Pak ya. Sebenarnya kalau misalnya mengampuni ya Pak. Itu tuh apakah kita sebagai orang Kristen harus kasih kesempatan kedua untuk orang tersebut? Hal apa dulu. Tapi kalau saya pribadi memang selalu ngasih kesempatan tetapi bukan berupa materi lah. Tapi kalau kesempatan yang lain pasti kita. Kalau materi ya bukan kesempatan tetapi kalau mau bantu begitu aja. Tapi kalau kesempatan yang lain saya selalu. Kecuali sudah mentok ya membahayakan pihak lain, membahayakan organisasi, bahkan membahayakan diri sendiri, saya pikir nama baik dan lain sebagainya, ya why not, sudah enggak Gak bisa ditolong potensi ya. lagi, enggak ada potensi lagi. Jadi memang dilihat ya, maksudnya apakah orang tersebut tuh layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Makanya kasih itu harus tetap ada, ya, tetapi harus lebih berhati-hati, lebih bijaksana, lebih kalkulasi, lebih komunikasi sama Tuhan. Itu penting. Tapi jangan sampai kamu kehilangan kasih. Itu penting. Tapi kalau hanya kamu hati-hati, kalkulasi, akhirnya menjadi pelit, akhirnya tidak memberi kesempatan, Ya, itu tidak nggak benar membuat dia juga. berubah, tidak membuat dia maju, kasihnya sudah hilang. Itu nggak boleh. Jadi benar-benar jaga kasih ya Pak ya dalam Iya. hidup kita itu. Nomor satu sebenarnya sederhana katakan kasih, tapi jambarannya ini Nah, komponen-komponennya guys. buntut-buntutnya banyak sekali begitu. Iya. Oke, jadi memang kasih Tuhan yang sudah Tuhan kasih ke kita itu harus dijaga ya Pak, agar kita tuh nggak gampang sakit Seperti hati. Bapa Pak. mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku, melakukan perintahku. Apa perintahku? Kasihlah sesamamu manusia. Oke. Ya saya ulangi lagi, sekali lagi yang Yogi dengar, yang saya tadi ceritakan. Sekali lagi bukan saya baik. Jangan kata ada yang baik, enggak. Pola pikir yang dibenahi. Hikmat Kedewasaan, itu ya kan, kedewasaan berpikir yang dia terus baru ayo firman Tuhan tinggal menguasai kamu atau tidak. Izinkan Roh Kudus mengingatkan terus, memberi peneguhan dan kekuatan. Ia bukan berbicara baik, akhirnya kita menjadi orang baik dinilai orang-orang. Tapi bukan orang itu enggak ada yang namanya baik. Sombong tetap ada, tetap pengen balas, tetap iri hati. Semua orang termasuk pendeta kecil, pendeta besar. Maksudnya bukan umur. Gitu. Terkenal atau tidak terkenal. Bukan tinggi badan, bukan. Sama. Kadarnya saja itu pun karena proses. Dan waktu itu menentukan. Terkadang ada sakit hati lama, ada cuma sedikit dan lain sebagainya. Kadarnya juga beda, tapi tetap ada. Setiap manusia. Pasti ada ya. Jadi memang mindset kasih itu benar-benar harus di-upgrade ya Pak ya. Upgrade lah ya. Nggak penting-penting sudah lah. Nggak menjadi berkat nggak usah lah. Merugikan orang nggak usah lah. Itu wujud kasih itu seperti itu. Iya. Wow, luar biasa. Nah, pada yang ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman PPY yang lagi dengerin, lagi nonton gitu kan. Gimana caranya untuk menjaga hati, tentang sakit hati ini kayak gimana menurut Bapak? Ya pesannya itu jangan, ya kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Jangan seperti saya mungkin lebih lambat. Ada orang yang jauh lebih lambat untuk sadar tentang apa yang saya katakan. Tetapi kalau saat ini saudara dengar, ya saya pikir lebih cepat lebih baik lah. Jangan seperti saya mengalami hal yang macam-macam, mungkin pernah marah, pernah sakit hati, pernah macam-macam, baru dalam prosesnya, proses demi proses akhirnya menjadi ya punya pola pikir seperti ini. Ya saya pikir saatnya lah, saat ini kita boleh membangun bersama
supaya pelayanan kita maju, nama Tuhan ditinggikan, hati Tuhan disenangkan Yes. oleh apa yang kita kerjakan. Gitu aja. Ya, thank you banget Pak Daeng. Siap. Thank you banget Tuhan. teman-teman PPY yang sudah menyaksikan episode ini. Jangan lupa teman-teman, kita jaga hati, jaga kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita, agar kita nggak gampang sakit hati. Gimana nih? Apakah episode ini memberkati? Kalau memberkati, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar di bawah ini. See you di episode selanjutnya. God bless you. POPEY, empowering true sharing.